Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ataupun sedikit menerangkan bagaimana menyelesaikan pertanyaan dari soal nomor 1. Yaitu pertanyaannya, diminta data penjualan aktual tahun 2012. Baik, jadi anggaran penjualan tahun 2013 yang pertama itu untuk mencari taksiran penjualan tahun 2013, yaitu sama dengan penjualan dikali buka kurung 1 tambah taksiran kenaikan tutup kurung. Selanjutnya diketahui sepatu laki-laki sama dengan 20.000 unit dikali 1 plus 20%. 20% ini diketahui dari soalnya, jadi sama dengan 24.000. Untuk yang B, sepatu perempuan sama dengan 2.000 unit dikali buka kurung 1 tambah 20% tutup kurung sama dengan 2.400 unit. Dan selanjutnya diminta untuk mencari harga jual yang diperkirakan naik 20%. Berarti kita pertama-tama nyari harga sepatu laki-laki, yaitu sama dengan 120% dikali dengan Rp 18.000 sama dengan Rp21.600. Dan selanjutnya ada harga sepatu perempuan 120% dikali Rp250.000 sama dengan Rp300.000. Baik, untuk pertanyaan yang B, perusahaan menargetkan kenaikan penjualan tiap produk sebesar 20% di tahun 2013. Harga jual untuk setiap produk akan dinaikkan sebesar 20%. Berarti target penjualan PT Mekar Bersari tahun 2013 tersebut bisa kita tulis keterangannya ada penjualan, ada juga harga jual per unit. Jadi untuk mencari totalnya itu penjualan dikali dengan harga jual per unit. Yang pertama kita jumlahkan sepatu laki-laki yang mana penjualannya berjumlah 24.000 unit dan juga harga jualnya Rp21.600 per unit. Dan untuk sepatu perempuan diproduksi 2.400 unit dan dijual dengan harga Rp300.000. Jadi total untuk sepatu laki-laki Rp518.400.000 dan total untuk sepatu perempuan Rp720 juta. Baik, selanjutnya ada jawaban pertanyaan dari yang C, yaitu dijelaskan penjualan bulan Januari, Februari, dan Maret 2013 untuk kedua produk adalah 10, 5, dan 15% dari penjualan tahun 2013. Jadi kita ngitungnya jawabnya itu dengan yang pertama kita tulis anggaran penjual PT Mekar Bersari triwulan 1 jam triwulan 1 tahun 2013, yaitu diketahui pada tabel tersebut bulannya Januari, Februari, Maret. Dan juga untuk mengetahui jumlahnya unit dikali dengan harga, dan kemudian jumlahnya nanti akan kita jumlahkan ke sini. Baik, untuk Januari diketahui ada 10%, yaitu untuk sepatu laki-laki untuk bulan Januari 2.400 dikali sedangkan harganya 21.600. Jadi jumlahnya 2.400 dikali dengan 21.000 jadi Rp51.840.000. Dan begitu juga dengan sepatu perempuan, ada 240 dikali dengan 300 harganya, yaitu jumlahnya Rp720 juta. Untuk jumlah keseluruhannya pada bulan Januari yaitu Rp123.840.000, yaitu hasil ini didapat dari jumlah sepatu laki-laki, jumlah total sepatu laki-laki ditambah dengan jumlah total sepatu perempuan pada bulan Januari. Dan berikutnya juga seperti itu. Jadi tinggal dikalikan saja antara unit dengan harga, lalu jumlah ditambahkan dengan jumlah. Selanjutnya ada jawaban soal nomor 2, yaitu diberikan satu tabel yang mana di tabel tersebut diketahui tahun 2010 sampai dengan 2015.
dan juga diketahui Y-nya X dan XY dan juga XY kuadrat. Untuk selanjutnya, jadi untuk menghitung soal nomor 2 tersebut diminta untuk menggunakan metode trend moment. Jadi kalau untuk menggunakan metode trend moment tersebut, kita harus menuliskan terlebih dahulu Y sama dengan A plus BX, ataupun sigma X Y sama dengan sigma X kali A plus sigma X kuadrat kali B kuadrat, yaitu diketahui 4350 dikali 15A plus 55B. Dan selanjutnya sigma Y plus NX kali A plus sigma X B itu diketahui 1695 dikali 6A dan juga ditambah 15B. Baik, selanjutnya untuk kita cari berapa A-nya ini, kita harus menggunakan sistem substitusi, yang mana 1695 sama dengan 6A plus 15B dikali 11, dan juga 4550 sama dengan 15A plus 55A dikali 3. Jadi jumlahnya untuk A itu diketahui 237,86. Dan selanjutnya jika kita sudah menemukan nilai A-nya, maka kita akan mencari nilai B-nya. Untuk mencari B, kita tinggal masukkan aja 1695 sama dengan 6A plus 15B. Jadi 1,695 itu 6 sama dengan 6, dan kita masukkan aja di nilai A-nya 237,86 plus 15B. Dan begitu juga seterusnya. Jadi diketahui nilai B-nya yaitu 17,856. Jadi untuk cari Y-nya, rumus untuk cari Y itu Y sama dengan ABX. Yang mana Y tersebut, yang mana A-nya 237 tadi seperti di sini, 0,86 ditambah 17,856 itu yang B, nilai B-nya, dan juga X. Jadi hasilnya 345. Jadi Y itu 345. Baik, untuk anggaran penjualan PT untuk untuk anggaran PT Pemasya ini dari tahun 2010 sampai dengan 2016. Jadi setelah kita cari ini tadi, sudah diketahui dari 2010 itu 240 penjualan. Dari 2011 ada 250, 2012 280, 2013 ada 290, 2014 ada 305, dan 2015 ada 330, dan 2016 berjumlah 345. Yang mana hasilnya ini didapat dari ini. Baik, selanjutnya untuk nomor 3 ya. Jadi di nomor 3 itu ditanyakan ataupun diberikan berdasarkan informasi berikut ini, susunlah anggaran pemakaian bahan baku pada Juli 2008. Jadi di sini kita diminta untuk menyusun anggaran pemakaian bahan baku pada bulan Juli 2008. Yaitu untuk penjualannya ataupun unit itu 200.000, persediaan barang per 7 Juli 20.000, persediaan barang Juli per 7 Juli 10.000, persediaan barang jadi per 1 Juli ini 20.000, dan juga persediaan barang jadi per 31 Juli yaitu 10.000. Nah, setiap satu unit barang jadi menggunakan 4 material sur. Harga bahan baku persatuan pada bulan Agustus 2008 diperkirakan 2.000. Jadi untuk menjawab pertanyaan nomor 3 ini, kita menggunakan pertama kita akan mencari persediaan akhir, yang mana rumus persediaan akhir itu persediaan awal plus produksi penjualan. Nah, jadi persediaan akhir ini adalah sudah diketahui tadi, persediaan akhir yaitu 10.000, dan juga untuk persediaan awal sudah diketahui 20.000, dan juga untuk produksi dikurang 200.000. Jadi produksi belum diketahui tadi. Jadi
Jadi kita di sini cari jumlah produksi terlebih dahulu. Jadi 20.000 ditambah produksi dikurang 200.000. Jadi produksinya kita pindah ke kanan. Jadi 10.000 dikurang 20.000 ditambah 200.000 sama dengan produksi. Jadi jumlah produksinya yaitu 190.000. Jadi langsung aja kita masukkan anggarannya, anggaran barang bahan baku, anggaran pemakaian barang bakunya. Yaitu kita masukkan ke tabelnya produksi per unit, yaitu produksi per unit 90.000, dan juga surnya 4 tadi seperti kita ketahui tadi 4, dan juga kebutuhannya 760, harga per unit 2.000, dan juga untuk jumlah semuanya ini jadi tinggal kita kalikan saja semuanya. 190.000 dikali 4 dikali 76.000 dan juga dikali 2.000, maka hasilnya 1.520.000.000 rupiah. Jadi untuk total keseluruhannya 1.520.000.000 rupiah. Baik, untuk soal nomor 4 diminta untuk kita ini menyusun anggaran produksi PT Cahaya Lestari untuk bulan Januari sampai dengan April apabila persediaan akhir Desember 2008 sebesar 1.200 dan sebesar 1.000 di awal bulan Mei. Jadi untuk menjawabnya yaitu kita mencari dulu rencana produksi terlebih dahulu. Yang mana rumusnya rencana produksi tersebut yaitu penjualan ditambah persediaan akhir dikurang dengan persediaan awal. Berarti di sini sudah diketahui ya, penjualannya Januari sampai April yaitu 16.200 unit, persediaan akhirnya 1.000. Jadi ditambahkan saja untuk persediaan tersedia yaitu 17.000, yang mana 17.000 didapat dari 16.000 ditambah 1.000, dan juga persediaan awal 1.200 unit. Nah tadi kan dikurangin persediaan awal, jadi 17.200 dikurang 1.200, jadi total produksi 16.000 rupiah per unit. Selanjutnya kita mencari tabulasi tingkat produksi sama dengan produksi tetap, yang mana produksi tetap tersebut sama dengan 16.000 dibagi 4, yang mana 4 ini dari ini tadi dari apa? 4 ini dari, jadi 4 ini dari bulannya ya, jumlah bulannya yaitu ada bulan Januari, Februari, Maret dan April, sama dengan 4.000 unit per bulan. Jadi langsung aja kita cari, kita tulis PT Cahaya Lestari anggaran produksi Juni sampai dengan April 2009 dalam kurung per unit. Langsung kita masukkan ke tabelnya. Untuk keterangannya ada bulan Januari, Februari dan juga sampai April. Yang pertama penjualan, yaitu pada bulan Januari PT Lestari ini melakukan penjualan 4.800, yang mana persediaan akhirnya tersisa 400. Dan juga Februari melakukan penjualan 4.200 dan persediaan akhir 200. Maret 4.200, persediaan akhirnya 0, dan juga April 3.000, persediaan akhirnya 1.000. Untuk selanjutnya persediaan yang dijual yaitu di bulan Januari 5.200, dan di bulan Februari 4.400, di bulan Maret 4.200 dan bulan April 4.000. Jadi jumlahnya 17.800. Persediaan awal dalam ini 1.200, dan di Februari 400, di Maret 200 dan juga di April 0. Jadi totalnya buka kurung 1.800. Untuk rencana produksinya 4.000 pada bulan Januari, 4.000 pada bulan Februari, 4.000 pada bulan ini, 4.000 pada bulan ini, 4 pada bulan April. Jadi totalnya 16.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan dari nomor 5. Baik, untuk nomor 5 ya. Jadi di nomor 5 ini kita diminta untuk melakukan pencatatan di kedua departemen tersebut, yaitu departemen penjahitan dan juga departemen pengemasan. Yang mana di departemen penjahitan itu diketahui waktu dibutuhkan untuk menjahit 2 kemeja yaitu 6 menit, dan juga
penjahitan per jamnya sebesar 6.000, ini ya biaya penjahitannya. Dan untuk departemen pengemasan ini membutuhkan waktu selama 3 menit untuk mengemas 2 baju pria, dan juga honor pegawai departemen penjahitan ini per jamnya sebesar 4.800. Jadi langsung kita jawab ya, untuk standar jam kerja yaitu pada departemen penjahitan standar jam kerjanya 6 menit per 60 menit, yang mana 6 menit ini didapat dari 6 menit honor untuk pegawai dapat membuat 2 kemeja, dan juga Rp 6.000. Jadi 6 per 6 menit dibagi dengan 60 menit, jadi 0,1 jam. Jadi 0,1 jam untuk menciptakan 2 kemeja. Dan juga departemen pengemasan, yang mana 3 menit per 60 menit ini sama kayak tadi juga, yaitu sama dengan 0,05 jam. Langsung aja kita masukin ke tabel anggaran biaya tenaga kerja langsung per PT Berkah Abadi pada Januari 2008, yaitu jenis produk. Untuk jenis produknya ada kemeja pria, dan juga untuk produksinya ada 2.300 produksi. Dan juga STD jamnya ada 0,1, dan juga untuk DLH-nya 230 jam. Yang mana DLH ini didapat dari 2.300 dikali 0,2 yaitu 0,1 yaitu 230 jam. Dan juga untuk departemen pengemasan STD-nya 0,05 jam, dan juga DLH-nya 115 jam. Jadi total DLH pada departemen pengawasan ini 345 jam. Selanjutnya anggaran tenaga kerja langsung PT Berkah Abadi pada Januari 2008, yaitu untuk ininya produknya ada kemeja. Pada departemen ini itu diketahui 230 jam. Jadi kita masukin di sini 230 jam. Dan juga penjualan tingkat upah sebenarnya Rp 6.000. Nah, ini diambil dari sini. Dan juga jumlahnya yaitu 230 jam dikali dengan 6.000. Jadi jumlahnya 138 juta rupiah. Dan juga untuk departemen departemen pengawasannya yaitu 115 jam. Dan juga untuk upahnya yaitu 4.800 seperti diketahui di sini tadi, 4.800. Dan juga jumlahnya itu 557 juta rupiah, 557.000. Dan juga ini 557.000. Jadi total biaya semuanya itu berjumlah 193 juta rupiah. Yang mana hasilnya itu ini ditambahkan dengan ini.